Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا وشفاء صدورنا ونور قلوبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. Amin. Amin Pak. Diajak doa sekali lagi, wa qur rabbi zidni ilma. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Yang itu bukan doa, masih amin aja. Mentang-mentang yang pertama amin, yang kedua amin juga. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatul fadil, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, para ustazah, ibu-ibu haji, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, aparatur pemerintah, wabil khusus keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Kriya Sangiang Mas, bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, saya lihat hari ini penuh banget ya. Ini kenapa ini masjid penuh? Tanggal tua apa? Bingung gak pada kemana-mana, jadinya ke masjid aja. Enggak ya, semangat ya insya Allah ya. Iya, harus semangat. Saya ingat di kemarin ngaji sama bapak-bapak di rumah kitab Astagfirullah Qami'ut Tughyan, ada nazam kira-kira bunyinya begini: akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu'i wa tub wa anta nadimu. Itu kira-kira. Ada beberapa pesan di kitab Qami'ut Tughyan itu. Dalam satu nazam itu dibagi menjadi beberapa cabang. Yang saya garis bawahi ketika itu adalah akhlis li rabbika, ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas, wa surra bi ta'atin, summa surra bi ta'atin, kemudian girang-girangkanlah hati ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat itu hari ini. Jadi senang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, girang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak sekarang orang yang bukan senang dengan taat, senang dengan maksiat. Itu. Bahkan bukan hanya senang dengan maksiat, tapi maksiat dipertontonkan, diperlihatkan, dibangga-banggakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini jamaah Masjid Al-Hidayah Kriya Sangiang Mas, dari antusiasnya ke masjid itu sebagai bukti surra bi ta'atin, senang terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Senang dengan ngaji, senang dengan majelis taklim, senang dengan ke masjid gitu. Karena tadi saya bilang banyak orang itu Bapak sekalian yang ke majelis taklim bukan karena senang, justru karena suntuk. Ada orang sini yang ke majelis taklim karena suntuk, karena diomelin istri di rumah ke majelis taklim. Ya, kalau dia punya duit
Kalau dia duitnya lagi ada, lagi banyak, nggak ke majelis taklim. Puncak, ke Bandung, ke Tanah Abang, ke Tamrin, ke GBK, olahraga pagi segala macam. Ya, jadi apa namanya? Pas dapat gusuran, lupa dia sama masjid, lupa dia sama majelis taklim. Duitnya habis, besok balik lagi ke majelis taklim. Ini bukan orang-orang yang duitnya habis kan, benar kan? Jadi begitu habis duitnya balik lagi ke majelis taklim. Mau kemana kata dia kalau nggak ke majelis taklim, gitu ya. Ya kalau kita mah harusnya mau punya duit ke, mau nggak punya duit, ya mau ada duit ya mau nggak ada duit, mau sempat mau sempit, insya Allah pulangnya ke majelis taklim, pulangnya ke masjid. Allahumma amin, insya Allah. Jadi itu salah satu ciri dari usurra bi ta'atin, senang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pakai sorban bukan kayak orang bener ya, kedinginan dari tadi. Ya, di mobil saya kedinginan, AC udah saya tutup-tutupin semua, terus masjid juga agak dingin, makanya saya pakai sorban bukan karena apa-apa, ini karena apa namanya dingin gitu. Apa namanya, walaupun orangnya banyak, emang luar biasa ini AC-nya di Masjid Al Hidayah ini. 1, 2, berapa? 6 ya? 7. PK-nya juga gede-gede semua ini kayaknya, luar biasa ya. Dingin pokoknya bagaimana caranya DKM itu menjamin biar jamaah itu betah di masjid, betul? Biar jemaah itu kalau bisa pulas di masjid aja. Kalau pulas kan nggak kemana-mana, ya di masjid aja sudah ya, insya Allah. Seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja ada remaja. Nggak ada remaja ini ya. Ini mah anak muda tahun 80-an semua. Iya, tadi saya di jalan sambil nonton bola udah 4-0, nggak tahu sekarang berapa kali ya. Saya sambil bawa mobil sambil nonton bola Pak tadi ya. 4-0. Kita tungguin aja ntar beritanya Inggris sama Prancis gitu ya. Ya sama Ustadz juga manusia Pak, nonton bola mah kenapa sih? Ya. Yang penting begitu subuh ya Pak ya. Iya, jangan sampai kelewat. Urusan bola mah kita semua senang nonton bola itu ya. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, mari kita mulai awali pengajian kita dengan hadiah Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita baik yang masih ada, lebih-lebih yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Kemudian kita kirim hadiah buat anak-anak kita, keluarga kita semua, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita kemudahan, hasil maqasidana wa balligh amanana bil khair. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala. Wa nafa'al intifa'al fadil. Inna lisa'adah sal maqasid. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kemarin saya di WA sama Ustaz Saiful, suruh ngaji hari Ahad, pas alhamdulillah kosong. Padahal lagi itu ngaji di sini belum beres, itu kitab Wasiatul Mustafa, disuruh cari tema baru, ya sudah. Kemarin saya ngaji sama ibu-ibu di pesantren kitab Bidayatul Hidayah, saya lanjutkan saja hari ini. Kita tabarukan kitab Bidayatul Hidayah, itu salah satu karya yang luar biasa dari Imam Ghazali. Isinya adab-adab ibadah, ada puasa, adab tidur, bangun tidur ada adabnya, mau tidur, masuk masjid, wudhu, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga mata, itu semua ada aturannya. Kemudian diberikan syarah atau penjelasan sama ulama kebanggaan kita, Imam Nawawi Banten, menjadi kitabnya namanya, kalau bapak-bapak sering dengar, Maraqiyul Ubudiyah, itu syarah Bidayatul Hidayah. Kalau ibu-ibu biasanya ngaji tuh ada, kalau mau mulai ngaji
lam yahtalim qad tuntaha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi muda zamani. Itu ada di kitab ini, di Muraqqil Ubudiyahnya. Jadi syair tentang mukjizat dan keistimewaan Nabi itu yang biasanya ibu-ibu suka baca kalau mau ngaji, lam yahtalim, itu ada di Muraqqil Ubudiyah. Nah, kemarin di muqaddimahnya saya menemukan doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah, hari ini kita bahas dan kita baca, nanti mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ada oleh-olehnya ngajinya gitu ya. Buku, bawa buku, pulpen, harus bawa apa ini ngajinya ya, dengerin ya, didengerin aja ya, ingat-ingat ya. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu urusan ngaji mah di luar kepala semua ya. Kepala di mana, pengaliannya di mana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita tabarukan. Saya baca dulu hadisnya secara lengkap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa kana, dan ada siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu fi'il mudhari yang digunakan artinya selalu, senantiasa, nggak sekali dua kali. Bahkan Imam Nawawi memberikan tanda kasiran fid du'ai ta'liman li ummatihi. Nabi sering baca ini, banyak sekali doa ini ta'liman, sekaligus ngajarin kita sebagai umatnya untuk banyak-banyak baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadi ayat lain, wa du'ain la yustajab lahu. Amin Allah. Doa tadi. Si pagi Ustaz udah dites saya katanya. Jadi Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan dari 4 perkara. Minta dijauhkan dari berapa, Pak? 4 perkara. Ini sering nih, biasa dibaca imam, dibaca ustadz, dibaca guru-guru kita, atau kita juga hafal sebetulnya. Tapi hari ini kita bahas kira-kira apa-apa saja poin-poin penting yang biasa diminta oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, yang istiqomah beliau minta adalah inni a'udzubika. Kalau bareng-bareng berarti inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atau jauhkan saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mbak, catat ya, Bu. Nomor 1, Bu, ilmu yang tidak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Hari ini banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Tapi banyak juga ilmu yang kurang kelihatan manfaatnya. Saya banyak ketemu teman-teman atau guru-guru saya di kampus, itu S1, S2, S3. Ada lagi nggak di atas S3? Udah selesai, ya. Nggak ada S3, S2, udah selesai S3. Ada lagi di atasnya Prof, udah nggak ada di atas. Wah, itu pinter-pinter Pak, alim-alim teman-teman saya. Kuliahnya pada di luar negeri, sampai S3, penelitiannya di mana-mana. Wah, Masya Allah. Tapi kok pulang ke rumah, kok jadi orang mendadak?
Kenapa? Dia milih istrinya merokok. Ada nggak orang sini begitu, Pak? Wah, di luar di tempat kerja hebat, ngurusin orang jago, kerjaan seharian beres, masak Allah, giliran di rumah mah kayak ayam sayur begitu. Ada orang sini begitu ada? Yang mana orangnya? Kecilnya putih atau hitam? Ya. Jadi ilmunya tinggi di luar, begitu di rumah nggak kerasa manfaat ilmu, jadi takut sama istrinya gitu. Ya, itu sekian contohnya. Banyak orang yang luar biasa ilmunya, masya Allah. Begitu di rumah sama anaknya mertua, baru kagak bisa apa-apa. Usah pengalaman enggak, ngasih contoh doang. Ya. Banyak yang luar biasa, makanya ya Allah ya Karim. Makanya sekarang nggak kurang orang S1, S2, S3 itu nggak kurang. Di Indonesia tiap tahun S1, S2, S3, wah banyak sekali. Tapi keadaan kita ya masih gini-gini aja. Alhamdulillah saya juga mohon doanya sekalian bulan September saya berangkat S3. Alhamdulillah kemarin sudah diterima beasiswa LPDP S3 di PTIG Jakarta. Full beasiswa. Kuliahnya 3 tempat. Di PTIG, di Istiqlal, sama di asramanya. Jadi setahun harus mondok lagi asrama, meninggalkan anak dan istri. Tapi dekat sih asramanya di Petojo. Kalau kangen anak, kangen istri ya bisa pulang aja. Setahun, mohon doanya insya Allah bulan September gitu. Jadi nanti kalau jarang-jarang ketemu, mungkin minggu pas Ustadz Saiful nelpon, saya nggak bisa hadir karena lagi di asrama, ya mohon maaf. Jumat saya ada jadwal di sini, kalau lagi pas ada kuliah ya saya mohon maaf. Insya Allah bulan September. Terus semester 3-nya harus berangkat short course. Short course itu kuliah singkat. Disuruh milih ke Amerika, California. Tahu California tuh? California. Itu pasar itu kota bumi ke kiri ya, California. California atau ke Kairo, Mesir. Itu semester 3-nya selama 6 bulan ke sana gitu. Dimohon doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sekolah lagi bukan niat apa-apa, semata-mata thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Semata-mata itu saja. Jadi saya sudah mengundurkan diri kemarin di pesantren, posisi-posisi saya kepala sekolah semua sudah saya mengundurkan diri. Fokus insya Allah akan melaksanakan S3 di PTIG Jakarta, insya Allah mulai masuk tanggal 5 bulan September. Doain ya Pak ya, Ibu ya, doain ya. Saya juga yakin bapak-bapak ini udah lulus, ibu-ibu semua S1, S2, S3 udah lulus kan semuanya? Ini udah lulus kan? SD, SMP, SMA itu udah S3 itu, udah luar biasa ya. Itu S3 sudah ya. Jadi per hari ini itu banyak ilmu yang tidak bermanfaat, yang kurang manfaat. Nah, kita bicara ilmu yang tidak manfaat, tidak usah dari mana-mana. Langsung di sini dijelaskan sama Imam Nawawi, ada 3 kriteria ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, ilmu yang tidak bermanfaat itu, saya minum sebentar ya. Bapak-bapak aja sambil makan enak banget itu suaranya. Ngaji, adem, nyender, makan, puas. Ada kopinya lagi. Kata beliau, ilmu yang tidak bermanfaat itu yang pertama, mala yashabuhu amalun. Ilmu yang tidak menghasilkan amal. Jadi ilmu yang didapat tapi tidak berbuah amal. Kan ala ilmu kasyajarah ya. Ilmu itu seperti pohon. Kalau ilmunya bermanfaat, ya seperti pohon yang berbuah. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, seperti pohon yang tidak berbuah. Kasyajaratin bila samarit. Buat apa pohon gak ada buahnya? Ngadem-ngademin doang, bala-balain doang. Nah per hari ini banyak orang yang belajarnya tinggi, belajarnya hebat, ngajinya tiap waktu. Ibu-ibu nih terutama nih, ngaji masya Allah luar biasa. Mingguan ada, malam Jumat ada, di masjid ada, di musola ada, di majelis taklim ada, PKK ada, di kecamatan ada, di kelurahan
BKMT ada ngajinya, masya Allah banyak. Tapi sama suami masih galak aja galak. Heran saya. Enggak di Serpong, ibu-ibu di Serpong ya, di kampung saya. Enggak, kalau di sini masya Allah baik-baik, lembut-lembut sama suaminya, masya Allah. Amin ya rabbal. Ya Pak ya, ibu-ibu Guriasang yang Mas sama suami baik apa? Baik, lembut. Lembut-lembut ya, masya Allah. Ilmunya sudah belajar, itu diajarin sama gurunya, sama ustazahnya, sama ustadznya. Bu, ingat di Al-Quran itu yang paling tengah, kalau kita buka Suratul Kahfi, itu ada yang ditandain pakai tinta warna merah, atau biasanya di kotak, atau biasanya di garis. Apa kalimatnya? Waliyatalaffaf. Hendaknya senantiasa kita hidup itu dengan penuh kelembutan. Nah, teorinya begini kan? Tahu nggak tuh kira-kira ibu-ibu teori itu? Tahu. Tapi kira-kira di rumah dipahaminnya itu kira-kira. Lembut apa? Lembut sama suaminya kira-kira. Boleh, boh. Masya Allah. Ngaji, ngaji. Sebelum ngaji, suaminya udah disuruh 7 kali. Pak, ngaji. Ya udah ngaji bang, ngaji. Terus, ya udah nih ada ya. Kata lakinya, ya lah duit tinggal selembar lagi biru, mau beli Samsung kata dia. Pakai di mana? Udah dah, namanya hidup nyenengin istri kasih itu. Dah, mana berangkat? Salim. Apalagi kata suami, belum berangkat. Jangan lupa nasi dilihat, saya lagi masak. 2, jemuran jangan lupa diangkat kalau penting. Itu motor dilihat-lihat lagi musim maling. 4, itu si bontot nanti dijemput di TK. 5, itu nanti si abang bangunin, mentang-mentang libur dia bangunnya siang. Itu si Neng mau pergi nyari, ntar dikasih duit 7. Ngaji belum 7, udah permintaannya sama suaminya. Masya Allah, suaminya gini, lu mau ngaji ngeribetin gitu. Ada yang begitu di sini ada? Hah? Ada nggak di sini? Nggak ada kali di sini mangnya. Di Serpong, kalau di Serpong. Itu ngaji, masya Allah. Boleh minta tolong boleh, tapi mintanya yang lembut. Pak, kamu mau ngaji nanti, kalau kira-kira gerimis atau mendung, jemuran diangkat. Gitu kan enak. Jangan balak banget, angkat jemuran tar. Masya Allah. Begitu pulang, angkat jemuran suaminya. Kata suaminya, masya Allah gimana nih ya? Kagak diangkat salah, diangkat salah. Udah saya angkat aja lah, belum kering. Hujannya kagak jadi. Udah diangkat tuh, akhirnya jemuran basah melumpuk. Lagi. Emang gak lihat hujan kagak jadi, pakai diangkat berapa? Itu disuruh diangkat. Ada yang gitu ada? Nggak ada kali. Jangan lihat. Jangan, kasihan suami diomelin mulu, ubahnya makin banyak. Ya, lagi bulan lalu kita bahas tuh. Kalau suami diomelin, ubahnya nambah 3 keluar. Itu hati-hati. Sekarang banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Lah, kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu ma la yu'zinu fi ta'limihi syar'an. Ilmu yang tidak diizinkan secara syariat untuk mencarinya. Ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu yang di Gunung Kawi, ilmu apa tuh lagi ramai sekarang ya. Iya, nggak tahu dati ilmu apa yang di Gunung Kawi itu, nggak boleh itu ya. Yang tidak diizinkan nggak boleh. Makanya sekarang kudu hati-hati Pak, nyari guru juga hati-hati, nyari tempat belajar juga hati-hati. Kok sekarang ustadz sama dukun tipis bedanya. Banyak ustadz pakai belangkon, banyak dukun pakai sorban, bolak-balik. Ya, hati-hati sekarang Pak. Itu Mama Gufron, coba kenal Mama Gufron, kenal makoli itu ya. Itu hati-hati, coba yang diomongin apa, yang diajarin apa. Banyak ilmu yang tidak boleh dituntut secara syariat. Udah yang paling cakep mah caranya hadir di majelis taklim yang ada di Masjid Al-Hidayah. Udah cakep itu dah. Gak usah jauh-jauh ngaji mah.
Yang penting sedikit gitu ya, sebentar, tapi tadi itu sesuai syariat dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji mau jauh ke sono ke sini, ke Bogor ngaji, ke Jakarta ngaji, ke Depok ngaji, masya Allah. Sama saudara masih berantemnya. Ada begitu Pak? Ngaji ke sana, ke sini, ke situ, ke sini, ketemu kiai ini, ketemu syekh ini, ketemu habib ini, boleh bagus. Tapi dipakai, jangan sampai ketemu sini, ketemu sana. Giliran sama tetangga kagak akur ya. Gitu ya. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu tidak akan pernah melangkah ke hadis yang selanjutnya. Tidak akan pernah pindah ke ayat selanjutnya sebelum satu ayat itu betul-betul diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi betul-betul apa yang diungkapkan, apa yang dikerjakan itu sama. Kan ada tuh dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara apa-apa yang enggak kita kerjain. Hati-hati. Makanya di sini yang paling banyak dosanya siapa? Ustadznya yang ngomong. Nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, nyuruh D. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D. Bilang ini, bilang itu. Ngerjain mah belum. Hati-hati. Itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyuruh sholat jemaah, ustadznya kagak sholat jemaah. Nyuruh rajin puasa, ustadznya makan. Ya, nyuruh saling berbuat baik antar tetangga, antar saudara, antar keluarga, ustadznya berantem sama saudaranya aja. Itu ya, karena yang mahal dari ilmu itu adalah ilmu tadi yang bermanfaat. Kalau bapak-bapak dulu, zaman dulu itu suka ngaji namanya kitab Zubat. Ada di mukadimahnya itu kalimat gini. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablil badil wasan. Apa enggak Pak? Hah? Saya ulangi sekali lagi Bu, dengerin. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablil badil wasan. Coba 1, 2, 3. Ustaz pagi-pagi udah dites itu makan belum apa belum udah dites ya. Ada kalimat tuh fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablil badil wasan. Fa'alimun, orang alim, orang belajar, orang tahu, orang ngerti, punya ilmu artinya. Tapi dengan ilmunya lam ya'malan, nggak mau ngamalin, nggak mau ngajar, pelit atau tidak melakukan apa yang dia tahu, tidak melaksanakan apa yang dia ngerti. Hati-hati, ancamannya apa? Mu'adzabun min qablil badil wasan. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Itu diazabnya pertama, Pak. Jadi orang yang ngerti tapi nggak ngerjain. Orang yang paham tidak ngelakonin. Itu diazab pertama kali sebelum orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau begitu mau Ustaz enakan kagak ngapa-ngapain, kagak belajar, saya diam, sholat aja, ibadah aja, kagak usah belajar. Kena juga. Lanjutannya ada. Bapak-bapak ibu-ibu mesti hafal. Fan kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Teng. Kalau tadi yang pertama orang belajar, orang ngerti nggak diamalin ilmunya kena, sama orang ibadah tanpa ilmu juga kena. Apa yang dikenakan? Mardudah, la tuqbalu. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jungkat-jungkit sholat setiap malam, puasa berhari-hari, umrah tiap bulan, haji tiap tahun,
tapi kalau tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan belajar, dia amalnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Jadi sholat semaunya aja. Kemudian puasa semaunya, ibadah wudu semaunya. Padahal ada ilmunya, ada ngajinya, ada fikihnya, ada syariatnya, ada tasawufnya. Hati-hati. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang tidak diizinkan secara syariat. Yang nomor tiga, ilmu yang tidak bermanfaat itu kata Imam Nawawi Banten adalah ma la yuhibul akhlak. Ilmu yang dituntut, dicari, didapat, tapi tidak meningkatkan, menambah, memperbaiki akhlak. Yang berat sekali ini sekarang. Sekarang itu orang yang ketangkep korupsi pakai rompi oranye sama rompi pink, itu kira-kira orang bodoh, orang pintar kira-kira? S1, S2, S3, profesor. Itu orang yang di rumahnya ada emas 74 kilo ya, kira-kira ya. Ya, itu kira-kira orang bodoh, orang pintar itu. Orang pintar, Masya Allah. Coba itu emas dibagi sama ibu-ibu, segram ya. Ini lumayan itu, Masya Allah. 74 kilo di rumahnya, coba bayangin. Pernah dia melihat emas 74 kilo? Hah? Kalau emas yang di rumah ini, yang lagi ngaji ini berapa kilo ini? Gedean mana sama emas yang gitu itu? Mas suami, 74 kilo ya. Mana saja 72 kilo bayangin, ya Allah. Itu orang dia, kalau dia berilmu, tapi ilmunya tidak diiringi dengan kebaikan akhlak, itu tidak bermanfaat ilmunya. Bahkan dia bisa menghancurkan, menyakiti, merusak orang lain. Ilmu tidak diiringi dengan pertambahan akhlak. Makanya Nabi sudah lama-lama wanti, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah ila bu'adan. Siapa orang yang ilmunya nambah, belajarnya makin jauh, makin tinggi pemahamannya, tapi tidak diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Lam yazdad ilallah minallah ila bu'adan. Tidak akan bertambah-tambah apa-apa dari Allah kecuali makin jauh, makin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata guru saya, itu prinsip ilmu itu seperti di surah Iqra. Surah Iqra itu surah Al-Alaq. Harus dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu baca, belajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu zikir, ingat Allah. Berarti yang pertama mikir, yang kedua zikir. Pikir, zikir, itu harus seimbang. Pinter, bener, itu harus seimbang. Per hari ini mendidik anak yang sudah benar tapi belum pinter gampang. Yang susah adalah mendidik anak yang sudah pinter tapi belum benar. Nah, itu yang susah. Jadi pinter dan benar ini harus seimbang. Karena betapa banyak orang yang pinter tapi tidak bijak menggunakan kepintarannya sehingga nginterin orang. Maling kalau nggak punya ilmu, mentok-mentok ayam pak yang diambil, jemuran, kolor, apalagi yang diambil, sepeda listrik, ya, yang depan-depan rumah aja. Kalau maling nggak punya ilmu, tapi kalau maling pinter, berdasi, berjas, masya Allah, bukan telur aja yang diambil, bukan, sepeternakan-peternakannya, sekementerian-kementeriannya, masya Allah. Saya kesal aja nganterin istri belanja. Telur kemarin cakep-cakep harganya 23.000. Naik lagi tiap hari. Gope 500. Sekarang udah 27 coba bayangin. Ya, 7.000 telur ya. Bentar lagi juga 32.000. Coba itu siapa yang disuruh ngurus telur? Kemarin cakep-cakep harga telur 24.000, 23.000. Sekarang naik lagi 27.000. Bentar lagi juga 32.000, 33.000. Ngurus telur, telurnya diambil. Ngurus laut, lautnya dibajak. Ngurus hutan, hutannya ditebangin. Masya Allah, itu manusia.
kalau ilmunya tidak diiringi dengan akhlak, kalau ilmunya tidak diiringi dengan hidayah. Makanya kalau kita punya anak, didik anak itu bukan hanya biar jadi anak yang pintar, tapi juga yang paling utama biar jadi anak yang benar. Kalau disuruh milih Pak, mau anak pintar mau anak benar? Pintar benar ya? Ya, pintar benar. Kadang ya, banyak di kampung-kampung itu cerita, anak yang pintar-pintar pada ke kota, anak yang pintar-pintar pada keluar negeri, anak yang pintar-pintar pada merantau, yang ngurusin emaknya sakit, yang nuntun-nuntun ke rumah sakit, yang nuntun-nuntun emaknya ke kamar mandi waktu sakit, bapaknya ngurusin pas sudah tua. Bukan anak yang pintar ternyata. Ya, anak yang kelihatannya biasa-biasa aja, dia yang ngurusin orang tua tuh. Kenapa? Karena dia boleh jadi tidak pintar, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya hati yang benar tuh. Anak kalau benar begitu. Gitu ya. Makanya berdoalah biar anak kita tidak hanya anak yang pintar, tapi anak yang benar. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama Nabi minta dijauhkan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ya Allah, jauhkan saya, aku berlindung kepadamu setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Kira-kira khusyuk ini bab susah apa bab gampang ini? Khusyuk itu bukan fisik. Makanya khusyuk tidak dijelaskan dalam fikih. Fikih mah jelasinnya yang fisik-fisik aja, air, yang membatalkan, yang hitungan. Kalau hati nggak ada di fikih, adanya di tasawuf, karena yang diurus hati. Betapa banyak orang yang sholat tapi belum khusyuk, belum khudur. Atau jangan-jangan kita sendiri nih, Masya Allah. Ya, kira-kira kalau sholat yang dipikirin apa Pak? Lagi sholat dipikirin apa? Banyak. Orang ibu-ibu kalau barang hilang nyarinya pas sholat ketemu. Jam 9 pagi suaminya nanya, Pak, tadi pagi habis ngaji di Hidayah Bapak kasih duit 100.000 buat beli gas. Mana kembaliannya? Ini Bapak mau beli rokok, ada kali 20.000 mah. Itu dia Pak, dari tadi saya cari kagak ketemu-temu. Padahal saya cuma beli gas, kemudian beli ayam, sama beli buncis, beli cabai. Rasanya masih ada 22.000, 2.000-nya bayar parkir, 20.000 itu belum ketemu, kata bininya begitu. Ya udah cariin, itu lumayan 20.000 kan. Ya itu dia belum ketemu. Muter-muter dapur, kamar, ruang tamu, nanyain anak, semua ditanyain gitu, belum ketemu. Akhirnya dia sholat duha 9:30. Usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal kiblah. Allahu akbar. Allahu akbar kabiro, pulang dari pasar jam 7:30. Walhamdulillahi katsira, habis pulang mandiin anak. Terus diurut, masih belum ketemu rakaat pertama. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, belum ketemu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, iya tadi rantai motor dong. Duitnya pas turun saya selipin di dashboard. Ketemu, buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicari dashboard motor. Astagfirullahaladzim. Ketemu lagi sholat duha. Emang dasar kata lakinya, lu kalau rajin sholat duha berarti lu lagi lupa katanya. Nyarinya pas sholat. Tapi emang suka begitu nggak bu kira-kira? Iya suka begitu. Iya. Padahal mah duit biasanya kagak pernah lupa ibu-ibu mah. Kalau yang merah, yang biru mah nggak pernah lupa. Tapi giliran yang hijau dia lupa, dicari kemana-mana. Sampai kudu sholat dulu baru ketemu, coba itu. Ya. Mana ada khusyuk di situ? Nggak ada khusyuk. Walaupun sebagian ulama mengatakan khusyuk itu kan seakar dengan kata khusyuk, takut. Artinya dengan kita melaksanakan sholat saja itu sudah cukup sebagai khusyuk. Karena apa? Kita meninggalkan tuh urusan dunia kita itu demi sholat itu.
Adapun nanti di dalam hatinya hadir, di dalam tidak memikirkan yang lain, itu urusan yang lain. Nambah lagi tingkatannya begitu. Tapi yang jelas begini Pak, ada di Al-Quran itu surah Maryam kalau tidak salah. Bunyinya begini. Idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Idza tusla, apabila dibacakan alaihim kepada mereka semua nih, orang-orang dulu nih karakternya ya, ayatul rahman, ayat-ayat Allah Al-Quran, apa entah dia sholat, apa entah dia ibadah, apa karakternya orang dulu itu? Kharru. Orang-orang dulu tuh kalau ngedenger pengajian, ngedenger Al-Quran, ngedenger ngaji atau dalam keadaan sholat, itu kharru. Kharru itu kalau bahasa Inggrisnya nyungsruk. Apa nyungsruk itu? Hah? Nyungsruk lebih parah lagi ya. Apa bahasa Indonesianya? Tersungkur ya. Dari berdiri sampai kemudian posisi sujud itu tersungkur. Jadi kalau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dulu itu dia tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tersungkur, kharru sujada. Dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bukiya, dan dia meneteskan air mata kalau dia membaca ayat-ayatnya Allah atau mendengarkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mirip kan sama orang GSM ya? Kalau baca Quran sampai pada nangis, Masya Allah, sampai pada meleber mata. Nangis nggak baca Quran Bu? Nangis apa sepet? Hah? Bu, kalau malam jam 3 bangun, itu kira-kira nangis apa enggak? Kata suaminya, Ustaz, Masya Allah, akhir-akhir ini udah seminggu saya girang banget melihat istri saya. Kenapa? Itu kalau malam nangis saja, Masya Allah. Ingat dosa kali Ustaz ya? Ya coba lihat dulu Pak, kenapa? Gitu. Masya Allah, besoknya dia lapor lagi ke Ustadz. Ustadz, udah saya lihat istri saya ternyata kalau jam 2:30 bangun giginya kambuh, sakit, cenut, nangis sampai dia begitu. Ya lagian bapak istri sakit gigi nggak tahu katanya. Jadi bukan karena minta ampun kepada Allah, karena giginya sakit. Orang dulu Pak, Masya Allah, saking khusyuknya sampai begitu ibadah. Salah kita menjauh. Kalau kita itu kalimat setelahnya tuh, ayat setelahnya tuh yang menggambarkan kita. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dan akan datang pengganti-penggantinya, fakhalafa, akan digantikan, fakhalafa min ba'dihim, setelah orang-orang tadi yang sholatnya hebat-hebat itu, min ba'dihim, di belakang mereka, artinya kita-kita itu. Siapa orangnya? Siapa karakternya? Khalfun, golongan, adha'us shalah. Sholat mah sholat, cuma sholatnya sering dilalaikan, sholatnya sering disia-siakan, sholatnya sering dientar-entarkan. Kira-kira kalau ibu-ibu pulang ngaji dari GSM jam 12 kurang 15, lagi belonjor di depan TV enak-enak begitu, tiba-tiba dari Masjid Al-Hidayah kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira langsung sholat apa lanjut belonjor? Tuh, tahuan. Hah? Sholat apa belonjor? Kata ibu-ibu, dah baru juga naruh pantat udah azan lagi. Langsung sholat apa belonjor lagi? Mana perut kenyang habis makan berkat, mata ngantuk, nyender nonton infotainment di depan TV, nyender pulas, bangun-bangun 2:30, hati-hati. Kata Nabi, siapa orang coba-coba manjama'a bainas shalatain, yang menggabungkan dua waktu sholat, artinya sholat yang pertama itu dekat dengan waktu sholat yang kedua, zuhur 5:30, asar 5:30, maghrib jam 7, subuh 6:30, Masya Allah. Kata suaminya, Ustaz, bini saya tuh sekarang rajin sholat duha Ustaz.
Sholat duha gimana? Iya biasanya kagak pernah sholat duha, sekarang sholat duha mulu. Pas dilihat sama dia rakaat keduanya, Allahumma hdini fiman hadayt. Ini bukan sholat duha, subuhnya dikodok. Kesiangan, ya Pak ya, hati-hati. Kalau sudah dibuka itu, kalau sudah kita lakukan menjamak dua sholat, artinya dua sholat tanpa ada uzur, sering kita hampir satukan dengan satu wudu, kata Nabi faqad futiha abwaabun nifaq. Dia sudah membuka pintu-pintu kemunafikan, hati-hati. Nabi itu yang bilang. Jadi orang kalau yang sholatnya dekat-dekat waktunya itu hati-hati, pintu-pintu kemunafikannya sudah mau terbuka. Nah, sholat subuh itu ada pahalanya masing-masing. Sholat zuhur itu ada konsekuensinya masing-masing. Asar ada. Ada dengan hadis, man taraka salata subhi falaysa fi wajhihi nurun, man taraka salata zuhri falaysa fi kasbihi barakatun, man taraka salata al-asri falaysa fi jismihi aw fi badanihi sihatun, man taraka salata al-maghrib falaysa fi auladihi samratun, man taraka salatal isya'i falaysa fi naumihi rahatun. Apal? Hah? Apal enggak? Ada 5 tuh. Kalau subuh mulai disia-siakan, subuh mulai ditinggalkan, Allah cabut cahaya dari wajahnya. Hati-hati. Makanya orang kalau ketemu kita siang-siang kusem aja wajahnya itu. Itu bukan belum perawatan, Bu. Subuhnya kurang. Subuhnya banyak lalai. Kan ada ya Pak orang, mohon maaf, walaupun kelihatannya nggak cakep, dia mah ibaratnya ketan hitam, baunya amis, walaupun hitam kelihatannya manis. Kan ada orang ya, walaupun hitam tuh kelihatannya enak dipandang, itu ada itu. Itu subuhnya rajin, berarti sedap, mandangnya enak, penuh senyum hari-harinya. Tapi ada orang mohon maaf putih, cakep, cantik atau ganteng, tapi dilihat tuh nggak enak kelihatannya. Hati-hati, subuhnya kurang, ya, burem. Kusam, apalagi tuh. Sumpah pokoknya kita ngeliat itu gak enak kayak gitu. Tapi kita kalau ngeliat orang, Masya Allah ya, ibu ini mah bapak ini kalau dilihat enak banget tuh wajahnya, Masya Allah bercahaya dia mah. Ya bercahaya kelihatannya. Nah itu subuhnya cakep itu. Itu subuhnya cakep. Kayak orang-orang GSM nih, Masya Allah. Ini dari sini kelihatan wajahnya bercahaya semua itu. Apalagi yang di bawah-bawah lampu itu ya. Kelihatan semua itu bercahaya itu Pak, Masya Allah. Ya, itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peringatan, hati-hati. Kalau orang dulu sholat khusyuknya sampai begitu, sampai menangis. Bahkan Imam Ali itu, Sayyidina Ali itu dibunuh waktu sholat, ditembak dengan panah. Itu ketika masih sholat nggak berasa apa-apa panahnya, coba, Masya Allah, saking khusyuknya. Berapa itu panah itu nggak kerasa, sakit-sakit pas Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berlumur darah, sudah ada panah beracun di dalam tubuh. Coba, Masya Allah. Kita mah lagi sholat ada yang Assalamualaikum warahmatullah. Tukang minta-minta rese, baru juga takbir gitu. Dalam hati. Bener. Nah, asal salamnya begitu aja. Ini yang mau bayar kontrakan nih, buru-buru. Nggak sampai panah, gara-gara salam orang aja kita mau terpengaruh tuh, Masya Allah. Ya Allah, ayo pelan-pelan perbaiki. Nah, baca doa ini biar apa? Biar hati kita diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk begini juga kan belum tentu orang pikirannya ada di sini semua, benar apa enggak? Iya, ada yang udah di empang nggak mancing, ada yang udah di kondangan, hari ini pakai baju apa ya? Belum balesin berapa ya kondangan? Cepet apa 150 itu? Jasadnya masih di majelis taklim, masih di masjid. Pikirannya udah kemana-mana. Abis itu mau belanja, beli ayam apa beli ikan ya? Nah, tuh. Apalagi udah bunyi, ustadznya belum selesai, masih ngomong aja lah. Itu hati udah kemana-mana itu orang. Makanya kalau udah bunyi udah nggak usah lama-lama deh. Ya. Baru dua tuh ya. Tapi tadi udah kita baca ya. Kalau kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan sama Nabi, min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa, amal yang tidak diterima. Di sebagian riwayat ada wa nafsin la tushba,
hati jiwa yang tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Dan terakhir, wa du'ain la yusma, doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun baru 2 penjelasannya, insyaallah membawa manfaat, membawa barakah untuk kita semua. Walaupun sedikit, insyaallah ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya mau pengen ngaji sampai jam 9, jam 10 gitu ya. Tapi nggak tahu orangnya masih pada ikut apa enggak. Ya, tadi nggak usah lama-lama, sejam 45 menit cukup, tapi insya Allah mudah-mudahan ilmunya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya pribadi. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكم منكم هدنا الله وإياكم أجمعين أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.